Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam rekan-rekan wartawan sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terkini terkait proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran fasilitas kredit modal kerja pada Bank NTT cabang Surabaya dengan total kredit yang telah dikucurkan terhadap 7 debitur sebesar 149 miliar dan total kredit macetnya sebesar 126 miliar rupiah. Rekan-rekan para wartawan yang kami hormati, sebenarnya pada hari ini kami sudah memanggil 7 debitur yang menikmati atas terjadinya kerugian keuangan negara yang estimasinya sebesar 126 miliar. Namun hari ini yang dapat menghadiri pemanggilan kami adalah saudara tersangka. Hari ini penyidik sudah menetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan, yaitu Yohanes Ronald Sulaiman, di mana tersangka tersebut telah mengajukan kredit modal kerja sebesar 44 miliar dan kemudian juga kredit investasi jangka panjang sebesar 5.568.750.000 rupiah. Yang modus operandinya sudah banyak dimuat oleh teman-teman sekalian. Jadi karena juga menyangkut teknis penyidikan, maka modus operandi ini tidak saya sampaikan di sini. Karena apa? Terkait dengan yang 6 yang belum hadir kita panggil. Rekan-rekan para insan pers yang saya hormati, terkait penyidikan tindak pidana korupsi Bank NTT cabang Surabaya ini yang kerugiannya estimasi kami 126 miliar rupiah. Titik tumpu yang telah saya gariskan pertama kali saya masuk di sini adalah bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul. Maka kami bekerja siang malam untuk mencari dan menelusuri keberadaan aset-aset yang ada dan dikelola oleh para 7 debitur tersebut. Hingga hari ini aset-aset yang telah kami ajukan untuk diajukan penyitaan dan sudah mendapat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Tipikor PN Tipikor di Nusa Tenggara Timur ada 26 bidang tanah tersebar di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Khusus untuk di Kabupaten Kupang saja yang kita lakukan penyitaan sebesar atau seluas 44 hektar. Yang selanjutnya kami sudah menginventarisir dan sudah mengajukan permohonan penyitaan di Jawa Timur. Lokasi tanahnya strategis semua. Ada 12 bidang tanah. Di Jakarta kami sudah menginventarisir dan sudah mengajukan permohonan izin sita 2 bidang tanah. Di Jawa Barat kami sudah menginventarisir juga sudah mengajukan permohonan penyitaan 4 bidang tanah. Di Banten kami juga sudah menginventarisir dan melakukan izin penyitaan sebanyak 1 bidang tanah.
Kami juga melakukan penyitaan beberapa jumlah uang yang total hingga hari ini, estimasi terhadap apa yang telah kita lakukan penyitaan totalnya adalah sebanyak 90 miliar. Ya, kami akan kejar terus sampai pemulihan kerugian keuangan negara yang dialami Bank NTT cabang Surabaya yang estimasinya kerugian negara 126 miliar harus kita upayakan untuk dikembalikan semua. Karena apa? Bagi kami, Bank NTT adalah milik masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bagi kami, Bank NTT harus sehat kembali. Dengan cara apa? Kita harus bisa mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul. Karena titik tumpu penyidikan tindak pidana korupsi bukan hanya terhadap jumlah tersangka ataupun jumlah perkaranya, tapi titik tumpu yang sudah saya arahkan kepada rekan-rekan sekalian adalah bagaimana kerugian keuangan negara yang ada tersebut bisa dipulihkan. Itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian terkait perkembangan terkini penyidikan tindak pidana korupsi, penyaluran fasilitas kredit modal kerja pada Bank NTT cabang Surabaya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, saya sudah memberikan pengarahan terhadap para kader, asisten, arah kebijakan penindakan tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama tadi sudah dijalankan dalam proses penyidikan Bank NTT. Yang pertama adalah bukan penekanan terhadap jumlah perkara, tapi yang kami tekankan adalah bagaimana kerugian keuangan negara itu dipulihkan kembali. Yang kedua, setelah dilakukan penyidikan dan penindakan seperti ini, kami nanti melalui instrumen Datum akan memperbaiki sistem yang ada di Bank NTT sehingga peristiwa-peristiwa seperti ini tidak muncul kembali. Sistemnya akan kita perbaiki sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTT akan pulih kembali. Yang kedua, arah kebijakan nanti penindakan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah bahwa kami akan memelototi dugaan tindak pidana korupsi yang menghambat lajunya investasi di Nusa Tenggara Timur ini. Kami sudah mempunyai data dan sudah berjalan. Yang ketiga, karena apa? Dengan investasi yang bagus, maka rakyat Nusa Tenggara Timur akan sejahtera. Kami akan mendorong bagaimana proses investasi yang ada di Nusa Tenggara Timur ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Yang ketiga, penyidikan dan penindakan tindak pidana korupsi tidak harus membuat ketakutan kepada ujung tombak pembangunan kita, yaitu gubernur, pemerintah daerah, yaitu bupati. Kami ada di belakangnya untuk mengawal agar supaya apa? Beliau-beliau yang ada di ujung tombak berani mengambil kebijakan, sehingga apa? Sehingga anggaran bisa terserap dengan baik, pembangunan bisa berjalan dengan lancar, sehingga cita-cita negara yang kita inginkan dan khususnya di NTT, masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera tersebut bisa tercapai. Jadi ujung tombak utama adalah para PPK. Mereka tidak boleh takut lagi dikriminalisasi. Kami akan hadir di sana, bahwa kami akan menjaga mereka. Kami akan memastikan tidak ada kriminalisasi lagi. Kami pastikan setiap yang ditindak pasti mempunyai mens rea. Apabila tidak, kalau hanya administrasi belaka, kami tidak akan menindak. Anda bisa lihat, hari ini yang saya tindak adalah 7 debitur. Karena 7 debitur itu adalah yang menikmati. Sedangkan yang lain nanti akan kita pertimbangkan. Jadi saudara-saudara sekalian sudah bisa tahu arah kebijakan, penyidikan, penindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, dan ini sudah saya breakdown kepada para kajari. Saya rasa itu teman-teman sekalian, sudah malam, sudah larut.
Penjelasan saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ya. Saya Bini dari Antara, Pak. Ya. Dilihat dari proses yang terjadi untuk tersangka yang pertama, dilihat dari keseringannya kejaksaan untuk menggunakan kostum orange ya, tapi malam ini kok tidak terlihat itu, Pak. Apakah ada upaya pembangkangan yang dilakukan oleh tersangka atau gimana, Pak? Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat tadi tersangka juga menggunakan HP. Apakah prosedur seperti itu tetap dilakukan untuk membawa HP ke lapas? Ya, silakan. Oke, cukup Pak. Saya mendapat laporan dari bawah tersangka sudah digorgol. Ya, itu saya rasa sudah memberikan deterrent efek yang sudah luar biasa terhadap saran yang disampaikan rekan wartawan. Nanti ke depan akan saya evaluasi. Oke, silakan lain. Izin Bapak, saya lihat dari kriminal dokter, Bapak ini yang dipanggil kan 7, Ya, yang ada cuma 1. ya, Dan yang saya dengar itu dari ke-7 ini sudah dilayangkan surat panggilan sebanyak 2 kali, ya, tapi cuma 1 orang yang memberi panggilan. Nah, sudah 2 kali ini tidak hadir. ya. Mungkin panggilan ketiga ada upaya paksa atau bagaimana? Ini pertanyaan bagus. Ada pertanyaan bagus. Terhadap sisa 6 orang yang tidak datang, hari ini juga telah saya tetapkan statusnya sebagai tersangka. Pertama, yang sudah saya masukkan tadi, Yohanes Ronald Sulaiman. Yang kedua, Stefanus Sulaiman. Yang ketiga, Lu Melin. Yang keempat, William Kondrata. Yang kelima, Siswanto Kondrata. Yang keenam, Muhammad Ruslan. Yang ketujuh, Ilham Nurdianto. Jadi semua saya perlakukan secara equal. Tidak datang, saya tetapkan sebagai tersangka. Dan perlu dicatat oleh rekan-rekan wartawan, kami juga telah melakukan pencekalan terhadap mereka semua. Ya. Itu dilihat dari marga yang ada, Pak. Itu kelihatannya ada satu keluarga ya. Nah, saya tidak bicara marga, ya, kita bicara penindakan hukum. Oke? Silakan. Izin Bapak, mungkin saya sambung sedikit. Dari total itu kan 149 miliar. Ya. Estimasi sementara dari penyidik 126. Nah, izin Bapak, yang saya mau tahu itu yang dinikmati tersangka ini berapa, Pak? Karena ada 56 sama berapa yang diajukan itu. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh rekan penyidik bahwa kerugian keuangan negara estimasinya 126 miliar. Itulah yang sedang kita kejar kepada para tersangka untuk dikembalikan. Cuman porsi masing-masing itu berapa sedang dalam proses kita. Untuk yang hari ini kita lakukan penahanan, itu kan yang dinikmati, artinya yang diterima kreditnya, baik modal kerja maupun investasi, itu sebesar totalnya 49 miliar mau beli. Jadi sudah proporsional sekali kalau hari ini saya lakukan penahanan, karena dia termasuk yang besar. Oke? Cukuplah sudah, ini sumur nih. Ganti ya. Cukup ya? Cukup ya? Besok masih ada waktu lagi. Terakhir Pak. Terakhir, silakan. Saya Ahmad dari Liputan 6 Pak. Ya, silakan. Tadi disebutkan 7 orang ini kan dari pihak kreditur semua ya Pak. Iya. Apakah ada peluang untuk dari pihak bank NTT sendiri Pak? Terima kasih. Akan saya jawab. Tadi sudah saya sampaikan. Fokus penindakan yang saya lakukan saat ini, yang kami lakukan saat ini adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara. Siapa yang menikmati itulah yang kita sasar terlebih dahulu. Untuk dari Bank NTT akan kita kaji, ada tidak mensrea mereka. Ya, itu sedang dikaji oleh tim penyidik. Maka fokus kami adalah bagaimana sebanyak-banyaknya ini dikembalikan. Supaya Bank NTT tadi menjadi sehat kembali. Karena kami juga masih melakukan penyelidikan perkara lain terhadap Bank NTT ini. Maka ketika penyidikan ini berjalan, maka kami juga akan masuk kepada sistemnya. Supaya apa? Tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi di sana. Sistem yang kita perbaiki sehingga efeknya adalah masyarakat pulih kembali kepercayaannya kepada Bank NTT.
Itu yang akan kita raih. Terima kasih ya. Cukup ya teman-teman sekalian. Oke, selamat malam. Makasih ya, bro. Silakan.